Masih ingat? Oh iya, kok udah ini? Udah ada yang record? Makasih, aku lupa klaim host. Tuh, udah mungkin. Ada yang masih ingat gambar ini? Ayo. Gambar apa? Izin Pak, mungkin yang lurus itu kurva apa ya, budget constraint itu, Ya, keterbatasan anggaran. Terus yang sip. melengkung itu kurva kurva indifferent, Pak. Ya, kurva indifferent. Indifferent sama saja itu. Di titik manapun seseorang itu indifferent, sama saja. Kira-kira maksudnya bahwa indifferent curve yang kalau kita mengkaitkan dengan konsumsi, maka di titik manapun kesejahteraan atau preferensi konsumen itu sama saja. Tentu ada asumsinya. Tentu ada asumsinya untuk bikin indifferent curve. Tapi itu nanti saja. Ini adalah ketika mencoba menggambarkan ke sesuatu itu di apa namanya, diperlukan bahwa di titik-titik mana saja atau di kondisi apa bahwa konsumen itu indifferent, sama saja, sama saja. Pilihan A dan pilihan B itu bagi konsumen ya sama saja. Tapi susah untuk cewek ya. Kalau saya juga sama istri saya gitu. Mau makan apa ya itu. Saya bilang terserah itu berarti ya udahlah bebas itu. Tapi ketika audio kok susah banget terserah itu. Ya sudah makan apa? Makan mie ayam. Oh jangan mie ayam. Aduh, akhirnya tetap yang milih istri saya. Ya, jangan mie ayam. Ya udah jangan mie ayam apa terus milih lagi ayam bakar jangan. Akhirnya ya udahlah milih aja semua. Agak berat kita kita ngomong kadang-kadang laki-laki apa cowok gitu ngomong terserah itu maksudnya ya sudah pilihin saja gitu. Saya udah nggak masalah gitu kan. Tapi kadang-kadang lah kok susah banget terserah gitu. Mungkin kadang-kadang di posisi yang ya seseorang itu indifferent atau sama saja. Ya pasti indifferent atau sama saja. Dan untuk dengan gambar ini, dengan budget constraint dan apa namanya budget constraint dan indifferent curve itu mencoba secara rasional, membaca secara rasional menggambarkan bahwa keputusan konsumen atau konsumen itu akan memilih di suatu titik gitu ya, suatu kondisi suatu titik ya di sini di mana di titik A gitu kan ya, di titik A kan intinya di titik A. Jadi ketika ada gambar kayak gini itu konsumen tuh milihnya di titik A, intinya kayak gitu aja sih sebenarnya. Nggak usah ini opo gitu. Jadi konsumen itu atau seseorang itu akan memilih di titik A, di titik antara persinggungan budget constraint dan indifferent curve. Intinya itu bahwa dia akan memutuskan di titik A secara rasional, dan gambar ini kadang-kadang dijadikan juga untuk apa namanya merefleksikan masa lalu kira-kira kayak gitu. Maksudnya adalah ketika sudah ada gambar kayak gini nanti misalkan kok di suatu titik berarti keputusannya itu memang di masa lalu di titik itu. Jadi gambar ini hanya mencoba untuk menjelaskan saja. Kayak gitu ya. Berarti keputusannya seorang di titik A, di titik persinggungan antara indifferent curve dan budget constraint. Nggak usah dicari kenapa kok di titik A dan sebagainya itu nanti aja lah. Tapi yang pasti adalah keputusannya kan di sana. Titik persinggungan itu. Ketika keputusan seseorang atau akan mengambil secara rasional akan mengambil di titik A, dan rasional itu bisa jadi juga apa namanya pengalaman bahwa konsumen itu di masa lalu dia mengambil keputusan di titik A. Coba digambarkan secara grafis kayak gini.
gambar hanya memperjelas kayak gitu, atau no picture hoax. Oh, kalau saya hoax gitu ya. Tapi kok kayaknya bagi saya nggak mantap gitu. Oh, ya hoax. Nah, kira-kira kayak gitu. Gambar ini maksudnya kayak gitu. Yang pertama adalah utility maximization bagi konsumen atau bagi seseorang. Seseorang itu akan mengambil keputusan yang secara rasional akan membuat dia dalam kondisi paling sejahtera, di mana di situ kita. Tadi ya itu bisa jadi harapan ke depan, atau bisa jadi itu adalah masa lampaunya dia. Dia ngambil keputusan. Yang pertama, utility maximization review teorinya. Yang kedua diperlukan ketika ada suatu perubahannya banyak banget ya. Ketika ada suatu perubahan, dan ini biasanya terkait dengan harga. Terkait dengan harga, grafiknya nggak usah di ini. Terkait dengan perubahan, misalkan harga suatu barang, misalnya itu barang. Maka di situ akan ada perubahan pola preferensi atau pola konsumsi dari konsumen. Ketika ada perubahan harga. Tadi yang keputusannya di titik A, ketika ada perubahan terhadap suatu kondisi, itu ada kemungkinan perubahan dari preferensi, atau kalau di sini misalkan contohnya konsumen. Itu disebabkan oleh dua ini. Substitution effect dan income effect. Itu aja. Disebabkan oleh substitution effect dan income effect. Udah, nggak usah misalnya. Misalkan di dunia ini hanya ada dua barang, A dan B. A dan B. Kalau dua tok ya. Es cappuccino sama es Milo. Cuman ada dua barang tok. Es cappuccino sama es Milo, misalkan gitu. Suatu saat harga es Milo naik. Suatu saat harga es Milo naik. Kira-kira apa yang dilakukan konsumen? Pola konsumsinya berubah, Pak. Pola konsumsinya berubah. Kira-kira berubahnya gimana? Dia akan jadi semakin harga yang barang berubah tadi, harga yang awalnya kita selalu beli itu, karena dia punya barang substitusi lain, kita akan mengonsumsi barang lain. Ya. Jadi kombinasi barang yang dikonsumsi akan berubah oleh masyarakat. Yap, gitu kan. Dia akan beralih ke barang yang mungkin dirasa lebih murah atau tetap harganya kalau dia nggak naik. Kalau turun berarti kan itu yang disebut dengan substitution effect. Ada perubahan dari tadinya es Milo tadi naik gitu ya. Ada orang yang berpindah dari tadinya konsumsi es Milo menjadi konsumsi es cappuccino. Kenapa? Karena harga es Milo naik. Itu yang disebut dengan substitution effect. Itu satu. Ya. Ada lagi yang satu adalah income effect. Ketika harga suatu barang naik, maka bagi konsumen yang punya pendapatan tetap, itu income-nya kayak turun. Ya kan? Income-nya kayak turun. Duitnya tadinya cukup buat beli sekian barang. Karena harga barangnya naik, nggak cukup beli dengan jumlah yang sama. Harus berkurang. Itu kondisinya sama dengan income-nya berkurang. Gitu kan. Maka dia sama dengan income-nya turun. Maka di situ juga ada income effect. Dia akan memutuskan untuk, kalau barangnya normal, ketika harga es Milo-nya naik, maka dia akan memutuskan untuk mengurangi kedua barang. Rasionalnya kayak gitu ya. Mengurangi kedua barang. Tadi berpindah dari es Milo ke cappuccino, tapi income effect akan membuat dia mengurangi juga gitu ya. Mengurangi juga untuk es Milo dan es cappuccino. Substitution effect dalam hal ini es Milo turun, es cappuccino naik, income effect menjadikan dua-duanya turun. Gitu kan. Hasil akhirnya kayak gimana? Ya kira-kira nanti
Tergantung dari preferensinya, apakah substitution effect lebih kecil atau sama atau lebih besar dari income effect, kayak gitu. Tapi yang perlu diingat adalah bahwa ketika ada perubahan harga misalkan, atau perubahan suatu kondisi, bahwa preferensi konsumen itu akan berubah dengan adanya dua sebab ini, substitution effect dan income effect. Itu aja ya, itu yang perlu nggak usah dilihat grafiknya, substitution effect kayaknya berpindah ke sana. Income effect, tadi kalau barangnya turun harganya berarti ada kayak punya income lebih, tapi ketika harga barangnya naik itu kayak harganya berkurang. Oke, ini yang utilization. Ada pertanyaan? Kalau masing-masing mengingat yang dulu-dulu. Nanti kalau saya lewatin dulu deh, nanti jangan-jangan tanyanya malah lebih jauh, mengingatnya agak repot. Saya lanjutin dulu. Yang kedua adalah mekanisme pasar. Tadi utility maximization, kemudian mekanisme pasar. Beberapa hal yang perlu diingat adalah pasar gitu ya. Di atas saja pertemuan permintaan dan penawaran. Mekanisme ada proses penentuan tingkat harga berdasarkan permintaan dan penawaran. Kira-kira pertama adalah permintaan. Permintaan adalah ya jumlah barang yang diminta dari berbagai tingkat harga. Hukum permintaan sama sudah tahu, ketika harga barang naik maka permintaan itu akan turun, dan sebaliknya dengan kondisi yang lain adalah ceteris paribus, ya. Kemudian, nah ini yang perlu ingatnya dikit lah gitu ya. Perlu diingat gitu ya. Permintaan akan berubah ketika ada kondisi-kondisi ini. Permintaan akan berubah ketika ada kondisi-kondisi ini. Harga barang itu sendiri, harga barang lain, pendapatan, selera, jumlah penduduk, dan ekspektasi masa depan. Ekspektasi masa depan, susah, pinggirin aja dulu. Wah, ya, teorinya mumet ya, tinggalin dulu. Harga barang itu sendiri, dia akan bergerak di sepanjang kurvanya. Permintaan naik, tapi dia di sepanjang kurvanya. Kemudian yang mengakibatkan kurva permintaannya bergeser kalau itu adalah harga barang lain, pendapatan, selera, dan jumlah penduduk. Selera, ya kalau semakin berselera ya permintaannya naik gitu kan, gampang loh. Jumlah penduduk, kalau penduduknya makin banyak ya permintaannya naik gitu kan. Ada orang lain permintaan satu orang turun ya mungkin saja, tapi secara normal adalah itu tidak mengurangi pendapatan. Ketika ada jumlah penduduk yang bertambah, tidak mengurangi jumlah permintaan sebelum. Jadi ketika jumlah penduduk semakin banyak maka semakin. Ya, rata-ratanya yang perlu diingat. Kemudian harga barang lain itu tergantung substitusi atau komplementer. Substitusi berarti penggantinya, komplement berarti gabungan itu kan ya. Yang dipakainya lebih meningkatkan fungsinya lah, kira-kira kayak gitu. Yang berikutnya adalah pendapatan gitu kan. Pendapatan. Kalau pendapatannya naik, ya permintaannya kemungkinan akan naik gitu ya. Kalau sampai dapat uang PKL, dapat uang PKL. Ya, dapat nggak tahu dapat ya, pas pendapatannya naik ya nanti ada kemungkinan untuk tambah pas dapat uang jatah bulanan ya, sekarang masih jatah bulanan di awal-awal bulannya, nggak tahu kapan jatah bulanan. Pas dapat jatah bulanan mungkin ya permintaan akan suatu barang atau beberapa barang kan naik. Ya, kayak pendapat. Nah, ini yang perlu diingat-ingat, yang harga barang sendiri itu kurvanya digeser di sepanjang kurva gitu ya, yang lain kira-kira semacam yang perlu diingat. Nah, kalau saya sebenarnya grafik itu untuk mempermudah jelasin gitu. Untuk mudah jelasin aja. Bergeser ke kanan berarti dia naik. Geser ke kanan berarti dia naik. Ketika ada misalkan harga barang lain berubah nanti ini gesernya ke kanan apa ke kiri? Kalau naik ke kanan,
kalau berkurang ke kiri. Jadi nanti pengaruh terhadap equilibriumnya kalau bingung itu bisa digambar. Tadinya di sini, nanti kalau ada kenaikan permintaan itu berubahnya kayak gimana. Kalau ada penurunan permintaan berubahnya kayak gimana, itu bisa digambar kira-kira kayak gitu. Ya kalau begini bergeser ke kanan, kalau naik, kalau turun bergeser ke semacam itu. Yang perlu diingat dari permintaan itu penyebab berubahnya permintaan, dan kira-kira kalau diminta menggambar pergeserannya itu yang perlu diingat untuk di dari permintaan. Kemarin nih, saya nggak tahu di awal-awalnya, karena apa namanya, dulu itu kadang-kadang sih saya beli minyak goreng, kadang-kadang beli minyak goreng di toko retail itu di Alfa atau di Indomaret biasanya jarang di Indomaret, belinya biasanya di Alfa, Sanko yang katanya 2 kali penyaringan itu, 2 kali penyaringan jadi lebih bisa diminum gitu. Kayak tadi saya yang belajar di IPB itu, sama aja minyak gorengnya bisa diminum mas, sama aja soalnya minyak goreng bisa diminum, minyak goreng bisa diminum, nggak masalah. Mau dua kali penyaringan atau tidak itu bisa, kata di saya bisa. Itu juga di saya, tapi nggak tahu ini ngomporin atau enggak ya. Indomie gitu kan kadang-kadang air rebusannya dibuang gitu. Nah di saya yang di PP itu makan aja mas, sama aja. Artinya mungkin ada ada kayak klaimnya apa nih, klaimnya ya Pak, apa sih? Klaimnya apanya lilinnya gitu ya. Lilinnya itu kan udah food grade, udah. Ya mungkin kalau banyakan kali ya, nggak ngerti juga sih. Tapi kalau makannya nggak keseringan kayaknya juga sama aja gitu. Kayaknya loh. Kayak tadi gue makan aja mas. Itu apa nggak tahu ya, sudah jarang beli. Kadang-kadang beli itu, cuman posisi terakhir itu jarang banget belinya di toko organik, nggak tahu minyak kelapa kok, nggak ngerti saya, pokoknya belinya di sana. Jarang banget jadi gejolak-gejolak itu nggak tahu kok. Memang ada krisis minyak goreng ya. Baru tahunya itu setelah ibu mertua itu telepon itu. Cariin minyak goreng dong gitu. Cari minyak goreng. Udah coba cari minyak goreng ke Alfa, ke Indomaret, enggak, kosong semua itu. Harus baru ternyata lagi krisis minyak goreng. Mungkin sekitar 1,5 atau bulan yang lalu. Dan sekarang setelah dilepas harganya dengan mekanisme pasar, yo banyak stoknya tapi mungkin mahal, dan ketika yang curah disubsidi ya mungkin orang beralih ke sana. Ya natural. Ya beberapa tulisan ngomong ya kalau tidak ya kan orang mungkin akan ada yang tidak kebagian dengan minyak subsidi itu kan, bahkan dari yang butuh yang nggak bisa beli minyak goreng yang mahal, karena mungkin ada orang-orang kaya yang jadi belinya di di minyak goreng curah. Kalau sekarang mau karena perang itu ya harga minyak mau naik gitu. Harganya mau naik Pertamax gitu, terus ada muncul beritanya beberapa beberapa kendaraan itu nggak cocok pakai Pertamax. Aku tuh makanya dari dulu seringnya pakai Pertamax gitu. Jangan-jangan kendaraan saya nggak cocok gitu pakai Pertamax, kan kurang ajar gitu. Nggak dari dulu. Pakai Pertamax. Pakai walaupun Supra jelek ya, bensinnya Pertamax, karena kalau pas tak ganti Pertalite itu nggak bisa, ngegasnya lebih kencengan. Ngegasnya lebih kencengan daripada ketika pakai Pertamax. Atau jadi naik berapanya belinya tetap ya 30.000, 25.000 gitu. Paling tahu tuh ini kok habisnya cepet gitu. Dia nggak sadar. Kira-kira itu ya, pertama di mekanisme kurva permintaan itu penyebab pergeserannya kayak gimana, dan
bergesernya kalau naik kemana, kalau kenapa kalau naik kemana, kalau berkurang kemana perlu, karena nanti kalau misalkan ya, yang tertarik dengan ekonomi, menggambarkannya itu lebih mudah. Digambarkannya lebih mudah. Yang kedua, teori penawaran. Penawaran sama konsepnya yang perlu dipelajari apa namanya hukum penawaran. Udah tahu kalau harga naik ya penawarannya naik gitu kan. Terus kemudian yang menentukan penawaran atau berubah apa namanya menentukan penawaran. Di ilustrasinya kayaknya ada beberapa, cuman yang agak-agak musingin tak hilang. Saya malah agak-agak musingin itu. Jadi agak-agak musingin saja. Beberapa saya ada 3 atau 4 gitu ya. Agak membingungkan, saya hilangin aja. Harga barang itu sendiri sama, dia akan bergeser sepanjang kurvanya. Harga barang lain yang terkait sama, substitusi atau komplementer. Biaya produksi, tingkat teknologi yang digunakan, jumlah pedagang. Kalau jumlah pedagangnya banyak, semakin banyak, maka ya penawarannya semakin banyak. Semakin baik. Yang di atas untuk bergeser sepanjang kurva, harga barang itu sendiri, yang lainnya adalah pergeseran kurva. Biasanya kondisinya akan ada 2 gitu, selain harga barang lainnya. Biaya produksi dan tingkat teknologi. Tingkat teknologi ini dikaitkan sebenarnya juga dengan biaya produksi. Diasumsikan bahwa ketika ada teknologi baru, itu cost of production-nya turun. Itu asumsinya. Ketika ada tingkat teknologi yang digunakan ini diasumsi di teori ekonominya ya, dan itu sudah dipergunakan secara massal ya kayak itu. Tingkat teknologi yang digunakan, ada teknologi yang digunakan, asumsinya adalah cost production-nya turun. Sehingga ketika ada teknologi baru, maka cost-nya akan turun kayak gitu. Walaupun di awal-awal kemungkinan akan ada proses belajar yang itu menaikkan cost juga bisa jadi. Ini diasumsikan bahwa itu sudah teknologinya sudah diterima umum sehingga akan menurunkan cost kira-kira. Biaya produksi, ketika biaya produksinya naik, makanya penawarannya turun dan sebaliknya. Ini ya. Bergesernya sama, bergesernya juga sama. Kok lupa. Ke kanan itu naik, ke kiri turun. Bergeseran. Ke kanan naik, ke kiri turun. Kurva penawaran. Ini faktor penyebabnya. Terus kemudian equilibrium. Nah, equilibrium ya titik temunya gitu. Kalau kondisi di atas, maka kelebihan penawaran akan semakin turun. Kondisi kelebihan penawaran. Ketika penawarannya lebih banyak dibandingkan permintaan, maka harganya turun gitu kan. Dan jualan banyak ya, ini kayak ini. Mungkin minyak goreng yang mahal itu mungkin banyak yang beralih ke minyak curah. Minyak curah bisa jadi lama-kelamaan juga turun lagi. Tapi nggak tahu kalau di penawarannya di tidak di ini semua itu ya. Atau kemudian kelebihan ketika terjadi kondisi kelebihan permintaan, maka ya harganya akan naik. Ketika permintaannya lebih banyak dibandingkan dengan penawarannya, maka harganya akan naik. Rusia disanksi gitu kan. Dia pemasok utama gas sama di Eropa. Ini musimnya udah mau beralih ke musim semi gitu. Nah, tapi mungkin beberapa musim semi itu di bulan Maret ini masih agak dingin. Kalau saya dulu di Jepang ini masih agak dingin. Di Mei udah mulai panas tuh. Di Mei itu udah mulai jam 2 musim semi. Jam rasanya ngantuk gitu ya kadang-kadang. Rasanya ngantuk tapi jam berapa ya? Jam 7 malam itu masih ada sinar matahari, jadi nggak bisa tidur. Gitu. Nggak bisa tidur. Rasanya ngantuk tapi ngantuk, nggak bisa tidur. Masih ada sinar matahari, nunggu agak gelapan gitu kan. Kadang-kadang jam itu masih nggak bisa tidur karena jam 11 malam itu masih nggak bisa tidur. Bisa tidur, tidur setengah 12 itu kan. Jam setengah 3 itu udah ada burung berkicau gitu kan. Baru sanyuan
dia apa tidur udah ada burung pergi. Jadi musim semi apa namanya sekarang sih kayaknya masih agak dingin di beberapa tempat. Nah, itu kan butuh energi cukup banyak untuk pemanas. Butuh energi cukup banyak dan ininya di Eropa kebanyakan dipasok dari Rusia. Gitu. Disanksi terus bikin ini ya. Bayarnya harus pakai rubel gitu ya. Mata uangnya Rusia. Terus nggak tahu nanti gimana. Semoga sih perangnya cepat kelar ya. Perangnya cepat kelar. Ini ya equilibrium. Ya permintaan ketemu di penawaran. Jadi ketika nanti kurvanya bergeser, maka itu akan equilibriumnya akan berubah gitu kan. Kurva permintaannya bergeser ke kanan, gimana ke kiri, gimana penawarannya. Lebih mudah lebih mudah untuk apa namanya menebak ketika itu dengan gambar. Bukan menebak ya. Ya kira-kira itu menebak itu dengan ketika digambar. Berikutnya adalah lini perubahan keseimbangan. Kalau permintaannya berubah, bertambah, berkurang, kayak perubahan terhadap equilibrium, perubahan terhadap titik. Terhadap ini. Kalau ada perubahan, berarti ini ya. Tadinya di sini kalau permintaannya berubah, ini permintaannya apa? Kalau ke kanan, naik apa turun? Kalau ke kanan, Naik, Pak. naik ya, ke kanan naik. Nanti kalau berubah penawarannya, dan di bawah di bawah. Penambahan penawaran, bergesernya. Harganya jadi lebih turun, ini harganya naik, jumlahnya lebih mudah ketika harganya jadi ini, nggak usah apa namanya ngawang-ngawang gitu ya, ngawang-ngawang bahasa Jawanya apa? Kayak dulu saya desain kompre juga sama, ngandelin grafik gitu kan, ngandelin grafik. Nanti berubahnya ke sini, berubahnya ke sini gitu. Terus yang uji kompre ya tahu gitu, tahu. Terus saya tadinya disediain papan, saya suruh gambar gitu kan, saya tahu. Karena saya bayangin pakai ini terus kemudian gambar gitu, tahu bisa gitu kan. Terus saya akhirnya penguji udah kamu balik badan gitu, jadi saya nggak boleh lihat gambarnya. kurang asem juga di pengujinya. Udah enak-enak pakai gambar bisa, nggak usah hafalan itu kan ya. Udah kamu balik badan itu, jadi nggak bisa lihat gambarnya, Mas. Repot. Ya gitulah kalau ujian, kadang-kadang dikerjain dikit ya. Dulu lebih parah kalau ngerjain. Dosen mau janjian ketemu di sini, nggak mau. Sampai udah nyampe sana, dicuekin tuh. Kita ketemunya di sana, di lain tempat aja gitu. Apa enggak ngeluh gitu. Kita udah sampai udah sampai di lokasi janjian itu. Lokasi janjian terus kemudian dosennya saya lagi ada perlu, nanti besok lagi atau nanti kita ketemu di kapan di sini lagi. Besok kayak gitu lagi ya. Enggak ketemu-temu. Terus sekarang sudah lebih egaliter. Tadi penawaran, permintaan, dan yang terakhir yang perlu dipahami lagi untuk memahami keuangan publik adalah konsep elastisitas. Membal, elastis gitu kan ya. Elastis, kalau elastis berarti lebih besar perubahannya dibandingkan dengan perubahan pemicunya. Elastis berarti perubahannya lebih besar dibandingkan dengan perubahan pemicunya. Gitu kan. Perubahan itu biasanya digambarkan dengan persentase. Kira-kira ingat-ingatnya kayak gitu. Elastis berarti dia lebih ketika dikatakan elastis maka dia perubahannya akan
lebih besar dibandingkan dengan perubahan pemicu. Perubahan itu biasanya digambarkan dengan presentasi. Itu elastis, kayak gitu. Lebih elastis. Ada perubahan harga, suatu barang dikatakan elastis terhadap perubahan harga, maka perubahan permintaannya atau perubahan kalau terkait dengan permintaan atau perubahan penawarannya akan lebih besar dibandingkan dengan perubahan harga. Kalau dikatakan elastis. Nah, ada apa sih ya dengan permintaan, elastis harga permintaan, elastisitas harga penawaran dan pendapatan. Biasanya kalau permintaan atau penawaran. Elastisitas harga terhadap permintaan dan elastisitas harga terhadap penawaran. Ketika ada perubahan harga, perubahan permintaannya kayak gimana sih? Elastis berarti permintaannya akan lebih besar. Kalau harganya turun 1 misalkan, 1%, permintaannya berubahnya 2%. Nah, naik 2%. Maka itu elastis kayak. Digambarkannya pakai kalau mungkin pakai kayak kalau elastis atau di bawah elastis. Namanya perubahan permintaannya 1%, perubahan harga 1%, perubahan permintaan biasanya digambarkan dengan delta itu ya, permintaan 2% misalnya. Lebih dari 1%, maka dia dikatakan elastis. Sebaliknya kalau kurang dari 1%, maka dia akan dikatakan inelastis. Ini kilas balik aja, konsep-konsep dulu yang di pengantar ilmu ekonomi dan makroekonomi. Kalau gambarnya kayak gini. Yang elastis yang agak datar. Yang ini elastis yang agak curam. Nah, sebenarnya kalau di gambar grafik itu ada ininya loh. Kalau ada perubahan harga, tadinya di sini, ya kan? Tadinya di sini. P kali Q. Harga kali jumlah. Ini apa? Kalau orang jualan, harga dikali jumlah itu apa? Pendapatan, Pak. Pendapatan ya. Pendapatan. Pendapatan. Ini harganya turun. Harga turun. Permintaannya elastis. Elastis. Harganya turun dari P1 ke P2. Permintaannya elastis. Apa pengaruhnya ke pendapatan? Kira-kira. Tadinya kan pendapatannya ini ya. Ya kan? P dikalikan Q, pendapatannya kayak gini. Harganya turun. Pajaknya dihilangin gitu. Pajaknya dihilangin. Pajaknya dihilangin. Contohnya. Harganya turun kalau pajaknya dihilangin. Permintaannya naiknya lumayan tuh. Tuh. Berubahnya permintaannya dari Q1 ke Q2 lumayan lebih gede. Di sini kan pendapatan yang baru. Tulisan buku. Ini yang baru gitu kan. Saya urek-urek. Oh, jadi pendapatannya itu lebih gede. Ya kan? Atau pajaknya nggak dihilangin, diturunin lah. Pendapatannya lebih. Ketika pendapatannya ya, dari gambar ini kelihatan lebih besar. Karena permintaannya elastis. Maka walaupun pajaknya diturunin, ketika kurva permintaannya elastis, bisa jadi pendapatan pajaknya lebih besar. Walaupun pajaknya dinaikin, kalau kurva permintaannya elastis, bisa jadi pendapatan pajaknya lebih kecil. Nah, nanti faktor-faktor yang elastis kayak gini. Dengan gambar itu akan kelihatan tuh. Tadinya pendapatannya di sini nih. Walaupun pendapatan tidak menggambarkan profit ya. Ada kemungkinan.
Nah, ini juga sama. Kalau ini elastis, kebalikannya gitu kan. Harganya turun, pendapatannya berkurang banget. Hilangnya segini, nambahnya cuma segini. Ya kan? Tadinya ini berubah jadi ini. Kalau konsep diferensial, ini berkurang, ini hilang, nambah kita. Ini hilang, ini tetap. Jadi kayak gitu. Kalau tadi yang misalkan ini di elastis dulu yang misalkan lebih gampang gitu kan. Misalkan teman anggap lebih gampang. Salah satunya gitu. Salah pasti kebalikannya, kemungkinan kebalikan. Ketika kurva permintaannya elastis, maka kalau pajaknya mungkin diturunkan, bisa jadi permintaannya ke pajak turun, berarti harganya turun. Permintaannya kemungkinan akan naik. Pendapatannya akan naik, bisa jadi pendapatannya bertambah. Sebaliknya ketika pajaknya dinaikkan, ketika permintaannya elastis, ada kemungkinan pendapatan pajaknya turun. Ada kemungkinan. Gitu. Nah, di sini elastisitas. Ya, ini kondisi-kondisi yang ekstrim gitu, mungkin hanya ada di buku. Gitu. Jadi, ya kalau ada di buku kayak gini, tapi ini udah beda. Yang ekstrim mungkin hanya ada di buku. Apa yang mempengaruhi elastisitas? Gimana sih barang itu cenderung elastis atau tidak? Faktornya apa? Suatu barang akan cenderung elastis atau tidak, faktornya apa? Substitusi gitu kan. Barang penggantinya gampang atau enggak? Gitu. Kalau gampang ada kenaikan harga, ya ganti aja. Gitu. Ini ganti aja. Ya, minyak goreng kalau gampang, substitusinya udah ganti gitu ya. Sekarang kemarin ada demo masa pakai aduh bola apa namanya ya demo masa pakai apa? Masanya direbus gitu. Terus kayak dulu apa namanya suruh nanam cabai ya benar gitu ya. Suatu kondisi bisa jadi benar, cuman kadang-kadang pas situasinya nggak pas gitu. Jadi dipersepsikan bisa lain. Dipersepsikan bisa lain. Value plus substitusi. Substitusinya gampang atau tidak. Kalau substitusinya gampang, ya cenderung elastis itu kan. Nah, cenderung udahlah ganti aja. Ganti aja. Definition of market ini saya agak lupa, cuman kayak ada satu yang berikutnya adalah kebutuhan apa kemewahan atau ya barangnya nggak penting gitu. Dalam tanda kutip ya untuk luxury aja. Jangan-jangan luxury ini kebutuhan, repot juga. Luxury ini kebutuhan. Kebutuhan untuk apa? Kebutuhan untuk bersosialita. Ya. Karena keseringan nonton drakor. Bukan. Drakor. Ya. Dulu saya juga bercandu drakor. Sebelum apa? Istri saya nontonnya sekarang drama. Kalau nonton action itu teriak-teriak. Apa namanya lakon ya namanya lakon atau pahlawannya dikejar itu baru dikejar belum perangnya tuh udah teriak-teriak. Kalau nonton di bioskop kan repot. Teriak-teriak terus di sepanjang apa pertunjukan film apa enggak kasihan yang lainnya. Dan itu ditiru anak saya gitu. Anak saya itu kalau diajak ke masjid kalau ketemu temannya ya cuman lari sambil teriak gitu kan. Presiden. Itu pernah ada yang marah juga tapi udahlah anak kecil mau gimana lagi. Tapi ada yang Ramadan sebelum pandemi itu pernah udah nyampe masjid karena anak saya teriak-teriak terus akhirnya saya pulang. Pulang aja lah daripada ganggu yang lainnya. sepanjang sholat kalau anak saya lari sambil teriak. Yang lainnya pasti keganggu. Lari doang mungkin nggak terlalu ganggu. Lari sambil teriak. Tadi sampai mana? Kebutuhan atau luxurious? Kalau barangnya kebutuhan gantinya susah gitu kan.
Kalau luxurious, tapi ya preferensi orang beda-beda. Luxurious atau necessities. Tapi kira-kira sama. Terus mudah dipahami. Kalau kebutuhan berarti ya gantinya susah, berarti inelastis. Kalau kemewahan berarti gantinya gampang, dianggap tidak butuh, ya berarti elastis. Elastis dulu pernah, tapi dari video saya gitu. Ketika apa namanya, pajak barang mewah diturunin, ya itu secara konsep akan menaikkan pendapatan pajak, secara konsep. Karena elastis itu kan. Karena elastis, kemudian permintaannya mungkin akan naik, pendapatannya mungkin akan naik, pajaknya mungkin akan. Secara konsep kayak gitu, cuman dibaca orang kadang-kadang itu adil apa enggak gitu ya, barang mewah pajaknya diturunin gitu. Dibacanya orang itu. Tapi secara konsep dia akan menaikkan. Apakah ya benar menaikkan atau tidak? Ya pembuktiannya di DJP yang ngumpulin duitnya. Ya. Harusnya secara konsep akan naik pendapatan. Tapi akan dilihat juga, ini adil apa enggak sih? Ke apa namanya, pajak barang mewah, pajak mobil mewahnya diturunin, beras dipajakin ya kan, beras dipajakin, beras yang akan dipajakin beras premium. Kalau daging saya nggak tahu susah misalnya apa tidak. Ini beras bisa ya. Jadi ya, close of substitutes necessity of luxuries. Yang berikutnya adalah saya time horizon dulu. Time horizon ini gini. Semakin lama masyarakat akan semakin mudah untuk beradaptasi. Artinya ketika harga suatu barang naik dalam jangka waktu yang lama, dia akan berpindah. Masyarakat akan berpindah. Maka kecenderungannya semakin lama akan semakin elastis. Semakin lama akan semakin. Definition of market ini kalau saya tidak keliru, itu contohnya kalau di buku itu biasanya kan makanan ya. Ya kan di buku ekonomi kan ya. Contohnya kalau pakaian makanan kan. Hamburger, es krim, apa gitu. Ini gitu. Terletak dari substitusinya sudah sama. Barang itu kalau lebih spesifik, substitusinya lebih banyak dibandingkan dengan barang yang umum, general. Contohnya biasanya es krim vanila sama es krim, itu substitusinya banyak kan es krim vanila. Karena es krim vanila itu substitusinya ada es krim coklat, es krim rasa durian, rasa mangga, dan lain-lain. Dan minuman yang selain es krim. Kalau es krim, substitusinya cuma minuman selain es krim. Jadi ketika barangnya lebih spesifik, itu kecenderungannya dia akan lebih elastis. The definition of okay. Tapi yang perlu diingat dua itu di atas. Close substitute sama necessity or luxuries. Itu dulu ya, dua yang cukup. Nah, menurut saya perlu banget diingat gitu. Faktor-faktor yang menyebabkan suatu barang itu elastis atau tidak. Kalau ada perubahan harga, perubahan permintaan atau penawarannya lebih besar atau tidak, itu itu sama nah, demand tends to be more elastic. Sorry kalau bahasa Inggris maksud terjemahan. Kan ketika banyak substitusinya, mudah substitusinya, ketika dia lebih dianggap sebagai kemewahan bukan kebutuhan. Yang ketiga, ketika dia lebih spesifik, narrowly defined market. Dan yang terakhir di long market. Yang dua yang di atas itu luxury sama necessity sama substitusi. Itu faktor yang menentukan elastisitas. Kalau yang belakang-belakang itu mungkin di di tataran ilmiah atau keilmuan aja gitu. Di tataran ilmu nggak usah dipeduliin juga nggak apa-apa. Oke.
Itu elastisitas. Ini cara menghitungnya rasa. Elastisitas penawaran, ya, jadi biasanya diungkapkan dengan persentase. Ini penawaran sama, ketika dia lebih datar, dia lebih elastis. Ketika lebih curam, maka dia lebih inelastis. Penawaran. Terus mandek. Ada telepon boleh. Ada telepon sampai. Jalan deh. Terus, nah ini yang untuk penawaran biasanya apa namanya? Yang di atas itu, ability to change amount of good. Kira-kira untuk merubah produksinya itu gampang atau tidak? Merubah apa namanya, mengganti barang yang diproduksinya itu mudah atau tidak? Itu yang menentukan apa namanya, elastis atau tidak, gampang atau tidak untuk pengganti. Itu yang menentukan yang permintaan itu yang perlu di. Nah, pendapatan ini juga nggak terlalu. Nah, sekarang berikutnya adalah surplus produsen dan surplus konsumen. Masih tahu surplus produsen sama surplus konsumen. Nah, kira-kira kalau digambarkan kayak gini, cuman ngambilnya saya nggak tahu ya, mungkin di beberapa buku keuangan publik akan secara general menyebutkannya, tapi konsepnya adalah mereka akan tetap pakai surplus produsen dan surplus konsumen untuk memutuskan untuk menentukan apa namanya terjadinya suatu kebijakan pemerintah itu menyebabkan efisiensi atau tidak. Sorry kalau bahasanya angel, apa bahasanya. Nah, dilihatnya dari sini, dari surplus produsen dan surplus konsumen. Mereka melihatnya suatu kebijakan akan meningkatkan efisiensi ketika surplusnya lebih banyak. Ketika surplusnya lebih banyak. Suatu kebijakan akan dikatakan inefisien, tidak efisien ketika surplusnya jadi lebih sedikit. Konsepnya dari sini, surplus produsen dan surplus konsumen. Kenapa kalau surplus produsen gampang jelasinnya, profitnya perusahaan, kurva penawaran, cost, terus kemudian ada harga, selisihnya adalah profit, gitu kan? Dianggap kayak gitulah. Nah, cost-nya terus kemudian dikurangi harga, profit. Gitu. Walaupun mungkin secara accounting beda, gitu ya. Tapi kira-kira semacam. Surplus konsumen ini agak susah menjelaskannya. Mungkin tidak dirasa. Surplus konsumen. Kenapa itu dianggap kesejahteraan? Apa sih surplus konsumen? Ada yang masih ingat? Ini udah diterjemahin. Jumlah yang konsumen setiap will punya dan mau gitu ya, punya dan mau, willingness ya, punya dan mau untuk dan selisih antara willingness to pay dengan harganya, mudah mau beli apa sampai biasanya kalau rebutan apa mau beli tiketnya Justin Bieber udah bisa apa belum ya sekarang Justin Bieber. Dulu konsernya siapa sih, ada yang nabung konsernya siapa ya di SD itu, ada juga teman yang nabung untuk nontonnya artis Korea di SD tahun berapa itu, masih sebelum pandemi. SD gitu. Ya ternyata udah nyiapin uangnya terus diskon, sampai di sana terus diskon, udah willingness to pay sekian itu ternyata diskon.
diskon. Itu surplus konsumen di mana? Saya bisa menggunakan kelebihan itu. Tadinya saya sudah meniatkan untuk konsumsi barang tersebut. Meniatkan untuk konsumsi barang tersebut. Ternyata harganya lebih murah. Nah, saya bisa menggunakan selisihnya untuk konsumsi barang yang lain, untuk kesejahteraan saya, konsumsi barang yang lain. Entah itu apa. Maka itu dianggap sebagai surplus konsumen. Setelah surplus konsumen, kesejahteraannya meningkat karena bisa konsumsi lebih banyak barang ketika dia sudah berniat untuk beli suatu barang dengan harga tertentu, harganya berkurang. Mau beli iPhone harganya 15 juta. Sampai di sana diskon gitu kan. Kalau dulu kita itu sering kadang beli di itu karena beli di Jepang di Akihabara itu. Tapi nggak tahu kalau sekarang. Biasanya tahu teman-teman dulu kamera sih, sekarang itu kamera digital. Dulu kamera itu selisihnya bisa lumayan banget selisihnya dengan harganya di Indonesia. Selisihnya lumayan banget, apalagi kalau diskon, dan kadang-kadang itu diskon pelajar gitu. Diskon pelajar lumayan, atau year end sale sama diskon pelajar. Ya itu surplus konsumen ya, bisa konsumen bisa menambah kesejahteraan dengan beli barang yang lain hasil dari surplusnya. Oke. Nah, tak lewatin kok gambarnya aja. Mekanisme pasar gitu kan. Mekanisme pasar. Mekanisme pasar. Aduh. Aku lupa naruhnya. Mekanisme pasar. Dan satu lagi belum tak masukin. Mekanisme pasar. Kan di sini. Equilibriumnya. Equilibriumnya di sini gitu kan. Itu akan menghasilkan ya surplus konsumen surplus, dan produsen surplus yang paling besar. Kira-kira kayak gitu ya. Paling besar. Kenapa? Tadi konsumen akan cenderung suka barangnya murah. Ketika produsen bisa jualan barang dengan lebih murah, dia akan terbeli lebih dahulu. Dia akan terbeli lebih dahulu. Terus itu kan. terus. Maka di sini keuntungan produsennya juga maksimal, keuntungan konsumennya juga dalam maksimal. Jumlahnya kan itu. Ini kan menghasilkan surplus. Konsumen surplus dan produsen surplus yang paling besar tadi ya. Ketika konsumen sukanya yang murah, ketika produsen beli yang murah dulu, maka bisa memproduksi dengan harga, dia akan laku terlebih dahulu. Siapa yang dapat barangnya? Biasanya yang punya kemampuan beli terlebih dahulu. Kira-kira. Kemampuan beli terlebih dahulu biasanya. Nah, tapi dengan tingkat ke titik di mana kan seimbang. Makanya kan ketika ada intervensi mungkin
intervensi, mungkin akan mengakibatkan apa PS ditambah PS-nya mungkin berkurang. Nah, ini yang mengakibatkan disebut efisiensi, tapi biasanya dia akan menuju lebih equal. Menuju lebih equal tapi inefisien. Ini kondisi normalnya. Kondisi normal. Ya, gitu. Yang market failure tadi, market failure kemarin gitu ya. Sorry kalau saya kemarin nggak ini. Saya ragu-ragu. Market failure kemarin itu kebalikannya. Konsumen surplus dan produsen surplusnya bertambah ketika ada intervensi. Pas malahan nggak usah gampang, kira-kira kayak gitu ya. Di ini aja. Surplus dan kesejahteraan masyarakatnya kan bertambah digambarkan dengan konsumen surplus dan produsen surplus ketika ada intervensi. Ekstrimnya adalah barang yang dibutuhkan tadinya nggak bisa ada jadi ada. Ini juga saya mau masukin anak saya ke TK gitu. TK. TK-nya baru berdiri. Uang masuknya mungkin karena baru berdiri mahal atau enggak nanti juga. Uang masuknya lumayan, uang masuknya lumayan. Jadi kayak aku belum sini sama teman saya apa namanya belum curhatan sama teman. Nanti paling dibilangin welcome to the club. Kalau istri saya nanti welcome to the club macan ternak ya. Mama macan tekantar anak itu nanti. Macan ya welcome to the club. Mahal. Ya kalau mungkin dianggap semua apa namanya ya pendidikan di bawah elementary gitu ya, di bawah umur elementary school ya kira-kira kayak gitu. Itu cukup penting terus intervensi negara ke sana mungkin harusnya kan. Nah, bisa jadi apa namanya memang surplusnya mungkin lebih banyak gitu ya tahu. Kira-kira. Ini yang tadi yang perlu diingat konsep teorinya adalah utility maximization, kemudian penawaran, permintaan, penyebab perubahannya kayak gimana, dan elastisitas, terus kemudian consumer surplus dan produsen surplus. Karena biasanya evaluasinya akan menggunakan consumer surplus dan produsen surplus, perubahannya kayak gimana, itu tergambar dengan apa namanya yang menyebabkan perubahan permintaan dan penawaran, dan elastisitas itu jadi satu gitu. Ya, elastisitasnya kayak gimana? Nah, nanti evaluasinya menggunakan consumer surplus dan produsen surplus dan maximization utilization. Saya menggambarkan ini aja. Ada ekosistem atau tutup. Ini ada. Sini aja. Yang ini aja. Tadi penggunaan konsep utilisasi gitu. Semoga grafik. Jangan-jangan ada saya hilang. Gimana mau diskusi? Nah, ini grafiknya. Kan grafiknya kayak gini tuh. Gitu. Yang sebenarnya mau dipahami itu cuma gini aja. Gini aja. Tadinya pengeluarannya itu di sini. Gitu. Pengen nunjukkan ini aja.
Tadinya pokoknya di sini 500. Sekarang setelah ada kebijakan ini, dana khusus misalkan, itu jadi segini di berapa nih? X-nya berapa? 575. Sama 5. Dikasih tambahan duit piron. 375. Oh, sama 800. 575 sama 800. Dikasih tambahan duit sama pemerintah pusat ini 375, perubahannya itu kayak gini. Terus sebenarnya message dari grafik itu ini aja gitu. Tadinya di 500 dikasih duit pemerintah 375 jadi 575 sama 800. Yang lainnya tuh ya pemanis itu apik-apikan. Message grafiknya kira-kira semacam. Ya kira-kira kalau punya ini di buku kok ini maksudnya apa, intinya sebenarnya kira-kira kayak gini aja. Oke, monggo kalau ada komen atau yang ingin ditanya. Ini berikutnya itu masih ada di karena sudah saya apa namanya sudah saya pindahin ke hard disk di komputer lama. Saya nggak tahu monggo kalau ada yang ingin dikhususkan. Kemarin suruh nambahin yang di chapter 3. Chapter 3 itu tentang empirical tool. Kalau saya sebenarnya sebut gampang. Ada itu konsep teorinya tadi di yang chapter 2 gitu kan ya. Landasan teorinya chapter 2. Ketika ada suatu kebijakan diperkirakan kondisinya akan begini. Diperkirakan kondisinya akan begini. Ya terjadi atau tidak, ya di empirik. Segitu. Ya terjadi atau tidak, ya di empirik menggunakan mungkin mekanisme statistik. Sampai mungkin sudah, apalagi kalau dosennya Pak Riko gitu kan ya. Jadi wangel. Nggak tahu dapat ekonometri apa enggak? Tidak. Enggak ya. Dulu pernah, soalnya D3 penilaian dapat ekonometri. Dulu itu saya malah enggak, saya ngajar di D3 penilaian. Kayaknya dapat juga sih, dapat juga. Beberapa dapat. Pada waktu itu saya ngajar di, baru awal-awal ngajar di D3 penilaian, terus saya tahu kalau di D3 yang lain itu ada yang dapat D3 yang lain, ada yang dapat ekonometri. Terus saya sempat komen tuh, D3 dapat ekonometri ya. Terus waktu itu ada yang nyelutuk juga, Pak kayaknya nanti kami juga dapat lah. Dapat ekonomi. Nah digunakan empiriknya kayak gitu ya. Ya sebenarnya hanya itu aja. Konsep teorinya kayak gitu. Ketika pemerintah menaikkan tadi ya, menaikkan pajak, menurunkan pajak misalnya, dengan konsep elastisitas. Oh harapannya pendapatan pajaknya naik. Ada kemungkinan pendapatan pajaknya turun karena untuk equality gitu. Ya atau tidaknya, ya wis buktikan.
Kalau kalau tidak terbukti, kira-kira apa yang perlu diperbaiki gitu. Perlu diperbaiki. Kajian akademisnya perlu diperbaiki atau tidak misalnya. Nah, tadi bisa jadi pada saat menentukan elastisitas ternyata salah menentukan elastisitas. Teorinya memang mungkin elastis, tapi sebenarnya eksperimen membuktikan bahwa barang itu inelastis. Bisa jadi kayak gitu. Bisa jadi kayak gitu. Barang ini bukan kebutuhan. Bukan kebutuhan. Diduga bukan kebutuhan. Teorinya bukan kebutuhan misalkan ini. Tapi ternyata dengan kondisi masyarakat yang ada sekarang, itu barang itu kebutuhan. Jadi kan realisasinya berbeda. Tapi ya, saya hanya ngomong aja nggak tahu apa namanya realisasinya ada atau tidak. Ya itu sebenarnya teman-teman di saya belum pernah ini teman-teman di DJP, BKF ya harusnya bisa ya teman-teman mungkin dibantu dengan beberapa. Sekarang sih kayaknya udah beberapa universitas sudah mulai terjun barang untuk penelitian dengannya kayak gitu. Stand ya nanti dicoba masih. Nah, misi saya dulu ngajar keuangan publik paling enggak menanamkan ya kayaknya meracuni sampean dengan kayak gini. Sampai naikin pajak itu belum tentu pajaknya naik. Sampai nurunkan pajaknya bisa jadi pajaknya apa namanya bisa jadi malah menaikkan penerimaan pajak. Racun. Sedengannya ngomong ngompori, hobi banget terus ngompori. Oh kalau ada ini, ada yang nanti karena tadi ya, tapi dapat orangnya. Zoom, share screen. Nah, correlation dan causation. Dan dulu saya sambil menyelesaikan apa namanya administrasi.
Misal Deloitte. Oh, ada ini. Tadi correlation dan causality yang menyebabkan sama-sama opposite. Tidak sebab akibat gitu kan. Correlation cara menghitungnya gimana harus diingat-ingat lagi lah. Kira-kira tapi kalau ada apa namanya, kalau ada penelitian hasilnya correlation aja dan causality ya teman bisa menyimpulkan kira-kira kayak gitu. Kalau cara menghitungnya gimana, kondisinya harus kayak gimana. Kalau di buku itu kan ini ya, kalau di buku statistik kadang-kadang perlu apa namanya, perlu random, yang pasti perlu random dan asumsi klasiknya perlu dipenuhi gitu. Tapi kalau teman-teman di Australia itu kayaknya nggak terlalu tentang asumsi klasik itu. Ya sudah, adanya data kayak gini, ya udah. Asumsi klasiknya tidak perlu walaupun memang beberapa apa namanya, beberapa kondisi memang kalau tidak ada kasus-kasus ekstrim itu ya memang harus hilangin karena akan agak apa namanya, akan mengacaukan lah kira-kira kayak gitu datanya. Tapi teman-teman di Australia nggak terlalu ini dengan asumsi klasik gitu. Atau korelasi, multicollinearity, hetero. Ya ini aja. Yang pasti perlu random dan kecukupan sampel lah kira-kira kayak gitu. Walaupun beberapa mungkin akan, kalau di bukunya sih statistik itu sobat apa, statistik itu kadang-kadang sepanjang bukunya sepanjang mempelajari bukunya kira-kira sebenarnya sampelnya 30 cukup asal random. Sampelnya 30 asal random itu cukup. Hanya 30 asal dilakukan dengan random itu ya, random itu cukup ya. Kalau sebenarnya walaupun memang mungkin ada ketika populasinya mau 10 juta itu masa ya sampelnya 30 ya. Tapi juga tidak perlu apa namanya, mungkin 10%-nya juga ada sampel yang kira-kira memadai untuk dilakukan apa namanya ini untuk uji, untuk apa namanya, memahami untuk dilakukan penelitian secara kuantitatif seperti itu. Nah, kira-kira kalau saya baca di empirical tool sebenarnya kayak gini toh. Empirical tool ketika ada tadi konsep teorinya dengan apa namanya, utility maximization, kemudian permintaan penawaran, itu teorinya harus dibuktikan ya atau tidaknya, atau sebuah kebijakan kan punya tujuan, diambil berdasarkan kerangka teori kajian akademis, kemudian kajian punya apa namanya, diambil kajian dari kerangka teori. Apakah kajian akademisnya itu terbukti terbukti atau tidak? Maka kan dengan pakai empirical. Penilaian apa ya? Penilaian misalkan apa namanya, penilaian ada sedikit lebih bisa misalkan ada yang bisa cantik konsep penilaian, aku bingung.
kayak gitu ya. Akhirnya ya kebijakan kalaupun eh, harusnya dalam berarti apakah tepat atau terbukti atau tidak kajian akademik dari sebuah kebijakan, jadi dibuktikan dengan ini empirical tools. Jadi biasanya gini, kalau dulu ya mungkin tax amnesty jilid 1 itu. Jilid 1. Itu tax amnesty dia kalau di uangnya yang dipublish ya, yang dipublish atau diungkapkan itu ditarik atau dimasukkan di sistem keuangan dalam negeri itu kena pajak 2%. Kalau nggak salah itu yang nggak tahu yang aku ingat itu. Tapi ketika uangnya itu ditanamkan di luar negeri, itu ditanamkan di luar negeri, maka dia kena pajak 3%. Ada bayangan saya, wah sini dipatriasi paling relatif kecil dibandingkan dengan pengungkapan. Dari awal Jawas paling sedikit, serah mungkin akeh. Mau selisih walaupun mesti selisih 1% mungkin hitungannya gede ya, tapi 1% tok. Ya mending tak simpan di luar negeri kalau suatu saat diminta apa namanya disuruh dalam tanda kutip mau minggatin uangnya lebih gampang gitu kan. Minggatin uangnya lebih gampang. Ya, tapi mungkin nego politiknya kayak gitu kali. Nego politiknya saja. Monggo kalau ada pertanyaan. Ada yang sudah sudah mengalami disemprot WP. Iya sih, kabar. Ada yang punya pengalaman ini menanganin WP untuk saya nggak tahu ya WP yang bukan karyawan gitu. Ada. Yang pakai SPT 1770 ya Pak. Nah, Saya sering sih Pak. sorry. Ya, Pak. Ada pengalaman menarik nggak? Lumayan lah, Pak. Kadang Gimana? bingungnya itu kadang WP ditanya maunya datang itu kadang dia juga nggak tahu jadi kita bingung mau bantunya gimana. Terus ada juga yang datang tiba-tiba marah-marah ya saya marahin gantian Pak. Siap. Ini ada gini nggak? Apa namanya? Kan saya nggak tahu ya kalau yang bisa ngajarin apa namanya? Kan itu diminta untuk ngisi pendapatannya atau sebulan atau omsetnya lah kira-kira sebulan berapa. Sebulan berapa. Terus hitungin lah kita hitungin. Bapak omsetnya gimana atau Bapak itu Ibu kira-kira penjualannya gimana? Oh bagus. Nah, tulislah penjualan sekian terus kena pajak. Ya, pajaknya sekian itu. Loh kok banyak ya Mas? Ada kayak gitu.
kok banyak ya Mas? Terus oh berarti saya ngisi SPT-nya nanti aja itu besok lagi dia datang dengan ngisi berbeda dengan yang sebelumnya. Kadang-kadang ada itu. Pengalaman kadang-kadang kayak gitu pada waktu jadi relawan pajak. Ya itu normal aja. No, atau kadang-kadang gitu ya itu ya apa namanya beberapa macam oh, no. Kalau di mana dulu ini saya agak lupa ceritanya tapi ceritanya dia ngoreksi pajaknya sendiri kurang bayar apa enggak. Tadinya di apa namanya ditagih pajak tagihan tapi itu di luar negeri. Ternyata dia pendapatannya lebih terus mungkin dikoreksi sama dari data-data yang ada. Data-data yang ada. Oke. Fenomena ya beberapa fenomena yang cukup menarik gitu. Bagi saya cukup menarik. Bagi saya cukup menarik. Kadang-kadang terus menggelitik pengen tahu tapi saya hanya sebatas itu aja. Sebatas itu aja. Telkom ada universitas itu kan. Ya, Telkom ada universitas. Pembangunan Jaya punya universitas. Ciputra ya ada juga ya. Ciputra ada ya. Universitas Ciputra. Beberapa perusahaan itu bikin saya Sampurna kok Ciputra. Sampurna ya mungkin ya. Sampurna Ciputra mungkin juga ada. Sampurna juga bikin universitas. Kok ada universitas dong? Kayak universitas. Kok bikin universitas? Kayaknya ada itu apa namanya? Hubungannya sama apa namanya, pajak. Ketika dia bikin universitas, pendapatannya itu bisa dikurangi biaya untuk bangun atau untuk universitasnya itu bisa dikurangi. Kayaknya gitu ya. Coba itu tanya. Emang anu ya ada klausul kayak gini, cuman kemarin dikasih bahannya sama Pak Sulvan itu. Enggak sempat enggak belum saya baca itu kayak gitu. Monggo kalau ada ini. Untuk yang besok presentasinya kan pertemuan ketiga itu eksternalitas ya. Pertemuan ketiga presentasinya gini aja apa namanya? Contoh eksternalitas terus kira-kira apa namanya? Penyelesaiannya kayak gimana? Contoh eksternalitas terus penyelesaiannya kayak gimana? Atau bisa sampai lama apa enggak? Tapi kira-kira itu apa namanya? Eksternalitas contohnya semacam apa, terus kemudian penyelesaiannya kayak gimana? Paling ya satu atau dua, enggak banyak slide itu. Tak tambah sing telu. Tak tambah ini loh sebentar aku tambah inefisiensi sama market failure kira-kira gambarnya biar tambah yang pengen tambah pusing jadi terpuaskan. Yang pengen tambah pusing jadi terpuaskan. Sorry kalau saya nggak masukkan ini di bahannya karena
desktop ada nih. Desktop ATS. Oke. Hmm. Gambarnya kelihatan nggak? Sorry, saya gambar pakai komputer nggak bisa, jadi terpaksa pakai tangan. Terpaksa pakai tangan, dan di fotonya, ya, foto saya dulu di Jepang itu kan kita apa namanya, tujuannya sekolah itu kan sekolah, ya jalan-jalan, yo dapat tabungan. Maro ya. Tapi kira-kira kalau bisa itu, kalau bisa dapat sekolah ya dapat jalan-jalannya, dapat sekolahnya, dapat tabungannya. Kira-kira waktu itu ya. Pada waktu karena kita jalan-jalan kan kadang-kadang untuk ininya pakai moto gitu ya. Kalau saya itu foto nggak bisa, nggak dapatnya nggak bagus gitu, sampai kadang-kadang teman saya jengkel gitu. Udah jengkel harusnya foto itu hasilnya dari bagus, saya taking picture itu bisa 200 ya, 200 itu yang bagus 10%-nya ya, 20 ngarang ya, yang kira-kira layak tayang itu 20 di foto ya orang fotogenik gitu, wes nyusahin aja di foto ya orang fotogenik, foto nggak bisa wes ya. Tapi kan saya pengen jalan-jalan gitu kan. Ya ini apa namanya, foto, hasil fotonya lah kira-kira kayak gitu gambar. Kalau ada eksternalitas, ada polusi misalkan, aku lalu ininya itu diabaikan aja gitu, apa sih itu, diabaikan aja, kok ora iso dicoret-coret itu. Ini kayak gininya diabaikan aja, bukan silang ya, abaikan, abaikan. Sosial marginal cost, private marginal cost sembulah itu, diabaikan aja. Ketika tidak ada eksternalitas, kan produksinya di sini misalkan, yang terkait dengan market failure-nya di mana itu ya. Tadi consumer surplus dan produsen surplusnya lebih sedikit kalau itu market failure. Di sini produksinya. Di sini. Nah, itu menyebabkan polusi itu kan ya, polusi. Contoh yang Marunda, batu bara itu kan. Polusi. Orang itu harus menanggung cost-nya dari polusi. Ada damage itu kan, menanggung cost polusi. Cost-nya mana? Per unitnya ini. Per unitnya yang AF itu. Pak, maaf Pak, kayaknya gambarnya nggak kelihatan sih Pak. Dari tadi masih di slide yang tadi aja. Stop share dulu ya. Iya Pak. Posisinya udah. Kadang-kadang kalau pakai apa namanya, kalau pakai Wacom untuk nulis itu, ini hanya syarat untuk ini apa namanya, yang bersedia untuk melanjutkan pusing gitu ya. Yang lain kalau ini mungkin diabaikan boleh. Kelihatan? Iya Pak, udah kelihatan. Kelihatan. Ini lagi Wacom. Posisinya di A. Kalau apa namanya, tidak ada intervensi. Pabrik yang di Marunda itu batu bara, menyebabkan penggunaan batu bara, itu produksinya di Q1 gitu. Jualannya di Q1, sorry. Di Q1. Nah, dia produksi di Q1 misalkan, dia sama dengan jualannya, itu menyebabkan polusi. Polusi itu ada yang bayar orang lain, bukan dia. Cost of pollution. Akibat polusi itu yang bayar orang lain. Berapa costnya?
per unitnya sekian, A sampai F. Gitu. A sampai F. Dikalikan unitnya jadinya ini. Dikalikan unitnya jadinya ini. Ya kan? Konsumer solusi 1 C, AP1 gitu ya. AP1, posisinya ini. Tapi ini ada kerusakan, ada cost yang dibayar oleh masyarakat. Jadi dikurangi. Dikurangi dengan ini. Ketika dia memperhatikan polusi atau pemerintah nggak boleh berproduksi di Q1 karena menyebabkan polusi. Bolehnya cuma di Q2 yang polusinya minimal atau nol misalnya. Bolehnya di Q2 tok produksi. Atau dipajekin sampai produksinya Q2. Maka dia akan produksi di Q2. Ya kan? Q2. Ini konsumer surplusnya, ini produsen surplusnya. Di CBB2 sama inilah kira-kira kayak gitu. Ya gitu. Nah, kondisi di 1 dan 2 itu, nah kan ini kondisi sebelumnya dikurangi dengan damage itu lebih kecil dibandingkan ketika dia memperhatikan kalau ada polusi. Maka disinilah market failure, ada market failure. Dan ketika ada intervensi itu mengurangi, menambah efisien, menambah surplusnya kira-kira kayak ada menimbulkan kerusakan, menimbulkan damage yang mesti dibayar orang lain, kemudian dengan adanya intervensi bikin nggak boleh lo produksi sekian, dipajekin supaya produksi sekian, nah hasilnya polusinya bisa minimalis atau no. Misalkan kayak gitu. Sehingga kondisi yang baru ini konsumer surplus dan produsen surplus dalam tanda kutip itu mungkin lebih kecil, tetapi dia tidak menimbulkan kerusakan yang dibayar orang lain. Dan secara total kalau yang pertama dikurangi dengan kerusakan itu akan lebih besar yang sudah ada intervensi itu. Kira-kira kayak gambar. Tapi mengkalkulasi juga tidak mudah. Ya, mengkalkulasi juga. Sudah terlanjur terhapus kayaknya. Monggo kalau ada pertanyaan atau yang didiskusikan. Udah ada isu itu. Isu wisudanya online atau offline? Isu. Serangannya isu. Kalau tidak ada mungkin saya cukupkan. Tidak cukupkan selamat. Mau nanti ada diskusi di grup nggak apa-apa. Yang untuk pekan depan presentasinya itu aja ya. Apa namanya disiapin aja. Nanti nunjukinnya random, nggak terlalu susah saya pikir untuk bikin presentasinya. Contoh eksternalitas dan cara penyelesaiannya kira-kira. Ya, semoga sih nggak contek-contekan awas ya. Atau berarti ya kira-kira gitu. Kan ya, tapi yang random cuma 3, cuman
cuman kira-kira 3 orang. Yang untuk yang presentasi berikutnya nanti kira-kira kayak gimana saya karena di RPS kayaknya terlalu umum. Nanti saya sampaikan di sini. Contoh eksternalitas dan cara penyelesaiannya, terus kemudian itu saja untuk disiapkan ke pekan depan presentasi. Paling kalau bikin slide 1-2 juga cukup. Cukup kalau sampai mau bikin lebih banyak itu 200 itu ya monggo 200 slide. Nyatakan 200 slide. Ya, iya. Itu silakan. Mungkin sampai di sini dulu pertemuan kali ini. Tetap jaga kesehatan. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Hadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima 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 kasih, kasih, Pak. Pak. Aku kan ya.